Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8A. Kita melanjutkan materi kita tentang pola barisan dan deret. Yang sekarang ini akan kita bahas adalah barisan dan deret geometri. Barisan dan deret. Oke, kita lalui ini. Sekarang barisan dan deret geometri. Misalnya kita punya selembar kertas, kemudian kertas ini kita potong menjadi 2. Kemudian potongan ini kita potong lagi, berarti yang kita dapat dari potongan itu ada 4. Dari 4 ini kita potong lagi yang ketiga, langkah yang ketiga, hasilnya berarti ada 8. Nah, dari barisan yang terbentuk pemotongan kertas ini bisa kita buat barisannya bentuknya seperti ini. 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini yang disebut dengan barisan geometri. Kenapa? Karena selisih antara suku pertama dengan suku kedua tidak sama. Maka untuk membuat setiap beda suku antara pertama dan kedua sama, maka kita bandingkan suku kedua terhadap suku pertama. Itu dinamakan dengan rasio, dilambangkan dengan R. Sehingga suku kedua dibagi suku pertama, 4 dibagi 2, 8 bagi 2, itu hasilnya adalah 2. Nah, sekarang berkenaan dengan barisan dan deret, coba perhatikan ini ya. Kalau barisan geometri, penghubungnya antara suku pertama dengan kedua itu tanda koma, penghubung deret geometri untuk suku pertama dengan suku kedua itu dengan tanda tambah. Berarti ini menunjuk pada jumlah. Nah, apabila nilai suku pertama dengan kedua itu ketika kita bandingkan rasionya kemudian nilainya lebih dari 1, maka ini dinamakan deret geometri naik. Apabila kurang dari 1, seperti contoh B ini, 8 dibagi 16, 1/2, berarti kurang dari 1, maka ini dinamakan deret geometri turun. Berkenaan dengan geometri naik dan turun, itu nanti akan menentukan rumus mana yang akan digunakan. Baiklah, kita kembali lagi. Barisan geometri adalah suatu barisan yang disebut adalah barisan yang jika memiliki rasio perbandingan yang sama antara suku kedua terhadap suku pertama. Ini nilainya harus tetap. U2 bagi U1, U3 bagi U2. U4 bagi U3, ini dinamakan rasio. Sehingga karena rasionya didapat, maka kita bisa menemukan rumus mencari suku ke N adalah A kali R pangkat N kurang 1. N itu menunjuk pada banyak suku. A itu suku pertama. Contohnya seperti ini. Ada barisan 2, 8, 16. Kita cari rasionya. Suku keduanya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Suku pertamanya berarti yang depan sendiri ini 2. Sehingga ketika kita masukkan UN sama dengan A kali RN pangkat 1. Suku pertamanya 2, R-nya 3, kemudian pangkat N kurang 1. Seandainya N-nya yang kita cari itu adalah 8, maka 2 kali 3 pangkat 8 kurang 1, 7. Kita selesaikan dulu nilai pangkatnya, 3 pangkat 7, itu 2187 kali 2, hasilnya 4374. Contoh yang kedua, misalnya hasilnya seperti ini, 3 negatif 6. Berarti rasionya negatif 6 dibagi 3. Negatif bagi positif, negatif. 6 bagi 3, 2. Suku pertamanya 3. Ketika kita masukkan ke dalam rumus UN, A-nya 3, R-nya negatif 2, pangkat N kurang 1. Karena sama nilai yang dicari suku ke-8, berarti N-nya 8 kurang 1, maka pangkat 7. Negatif 2 pangkat 7 hasilnya negatif 128 dikali 2 maka hasil negatif 256. Ya.
Hal yang sama kalau misalnya nilai pecahan, nilainya bentuk pecahan. 24 dibagi 48, 1/2. Berarti R-nya yang dimasukkan adalah 1/2. Suku pertamanya 48. Maka 48 kali 1/2 pangkat N kurang 1. N-nya diganti 8 berarti 7. Ini berarti 1 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7. 1 pangkat 7 ya 1, 2 pangkat 7 itu 128. Hasilnya 48 kali 1, 48 dibagi 128. Kalian menuliskan hasilnya 48 dibagi 128 atau disederhanakan jadi 3/8 sama saja. Ibu masih bisa menerima dua-duanya. Lanjut. Deret geometri. Nah, ini yang Ibu bicarakan tadi. Deret itu menunjuk jumlah, tandanya tambah. Apabila nilai N-nya kurang dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A kali N kurang 1. R pangkat N. 1 kurang R. Tapi kalau N-nya, R-nya itu lebih dari 1, maka Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Nih, untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Ada 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Kira-kira jumlah dari suku ke-7 itu berapa? Sekarang rumus Sn adalah karena nilai R-nya 2 dibagi 1 itu 2, lebih dari 1, maka rumus yang kedua yang kita masukkan. A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. 1 kali 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Berarti 1 kali 2N, 2N. 1 kali negatif 1, negatif 1. Ini rumusnya. Kemudian N-nya kita ganti 7, berarti 2 kali 7 kurang 1. 2 kali 7, 128 kurang 1, hasilnya 127. Contoh yang kedua seperti ini. A-nya 12, R-nya 8/12, disederhanakan dari 2/3. Kurang dari 1 kan, berarti rumus yang pertama yang dipakai. A kali N kurang 1, R 1 kurang R pangkat N, 1 kurang R. A-nya dimasukkan, kemudian R-nya ini ketemu tadi 2/3 pangkat N per 1 kurang 2/3. Penyebutnya ini kita jadikan nilai satunya jadi pecahan. Lihat penyebut yang bawah ini, 3. Berarti 1 ini bisa dibuat 3/3. Kurang 1/3, berarti hasilnya 3 kurang 2, 1/3. Kalikan dengan bilangan ini. Kalau misalnya bilangan ini pindah ke depan menjadi pengali, maka jadi 3/1 kali 12 kali 1 kurang 2/3, hasilnya 36 kali 1 kurang 2/3 N. Nilai N-nya kita ganti 7, berarti 1 dikurang 128 per 2187, karena 3 pangkat 7, 2187, hasilnya 1 ini jadikan bilangan pecahan dengan penyebut ini. Berarti 1 ini berubah menjadi 2187 kurang 128 dibagi 2187, hasilnya adalah 2059 dibagi 2187 kali 36. Nah, kalau dikali maka hasilnya 8.326 per 243. Dari sini moga-moga bisa dipahami. Nanti lebih lanjut kalian bisa mengerjakan soal di buku pena halaman latihan 2 B nomor 1, 2, dan 5. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.